Pembacaan kita yang pertama kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Kita akan sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Pembacaan yang pertama 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26, demikian bunyinya, kita akan baca bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kemudian pembacaan kita yang berikutnya, Ibrani pasal 4. Cek. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Kita akan baca demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat yang sudah kita baca, yaitu menikmati firman Allah yang hidup. Menikmati firman Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting untuk kita pahami, bahkan nikmati di dalam kehidupan kita. Sebab ada banyak anak Tuhan tidak memahaminya, makanya mereka tidak siap. Pertama-tama saya ingin mengingatkan apa yang sudah kita baca, khususnya di dalam 1 Korintus pasal 11 tadi. Setiap kali ada perjamuan, ya bertepatan hari ini juga ada, ini ayat selalu dibaca. Dan dikatakan bahwa setiap kali kita makan roti dan minum daripada cawan itu atau anggur itu, kita memberitakan, memproklamasikan, mengumumkan, mempublikasikan tentang kematian Kristus. Ya, memang dalam terjemahan itu perlu dilengkapi ya, yaitu kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Karena di situ ada satu kalimat yang mudah menjadi olokan dan serangan dari pihak lain. Karena ditulis sini kematian Tuhan sampai ia datang, padahal Tuhan tidak pernah mati. Yesus yang mati dan bangkit kembali, ya. Tuhan itu hidup. Jadi Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Nah, saudara, ada beberapa kalimat di sini yang perlu menjadi perhatian kita dalam pembuktian ikatan perjanjian Tuhan dengan umatnya dan peristiwa penyaliban Yesus Kristus, yang harus menjadi peringatan yang selalu harus kita ingat, bahkan kita hayati dalam kehidupan kita.
Di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mungkin saya mulai dari sini dulu ya. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Nah, kita tahu perjanjian baru yang bermeterai darah Kristus atau darah Yesus. Saudara boleh cari ayat-ayat di dalam Alkitab tentang darah Yesus. Kita perlu bukan hanya memahami, tetapi dapat kita hayati dalam kehidupan kita apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saudara dan saya. Yang jelas perjanjian yang dimeteraikan oleh darah adalah keselamatan hidup yang kekal. Untuk urusan akhirat, sesudah mati, apa yang Tuhan sudah janji, apalagi yang Tuhan janjikan untuk hidup di dunia, ada begitu banyak dan ribuan janji Allah tentang kehidupan kita yang sedang kita jalani sebagai orang percaya. Kemudian kita berpikir, kita merenungkan, kok kenapa bisa janji-janji Tuhan untuk hidup orang percaya di dunia kok lebih banyak? Nah, inilah yang perlu kita pahami. Supaya di dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini, dapat menikmati firman Allah yang hidup itu di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya. Kalau tidak, saudara, maka kehidupan kita di dunia ini akan mengalami satu kehidupan yang bisa dipermain-mainkan oleh masalah-masalah apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita di dunia. Oleh sebab itu, jaminan Tuhan untuk kehidupan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini begitu banyaknya, dan menjawab, dan firman Allah itu adalah kalau problem-problem atau masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia itu menyerang kita dari segala penjuru, maka firman Allah yang hidup ini justru akan menjawab setiap apapun masalah yang sedang kita hadapi. Nah, sehingga kalau tanda panahnya tadi ke dalam menyerang kehidupan kita, maka sekarang tanda panahnya keluar, yaitu menjawab setiap apapun problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, hanya sekarang permasalahannya bagaimana kita memahami ini? Bagaimana kita dapat memahami dan menikmati firman Allah yang hidup? Sebab ini saya tidak bisa memberikan skema atau gambar yang model lain selain seperti ini. Ini yang paling sederhana.
Kalau tadinya ini kebenaran tadinya hidup kita menghadapi masalah seperti ini, di mana saja kita berada di situ kita menghadapi kenyataan hidup. Di mana saja kita hidup dan berada di situ juga kita menghadapi masalah. Tidak usah sulit. Saya berikan saja contoh yang paling gampang. Kita berada di negara tropis. Begitu kita tur ke negara yang 4 musim dan kena musim dingin, sudah jadi masalah. Biasanya kita di sini di negara tropis itu biasa diajar begini. Kalau pergi di daerah agak dingin, jangan mandi air panas. Mandi saja air dingin. Lama-lama juga supaya tak biasa. Jangan coba-coba di negara musim dingin. Karena kita di negara tropis tidak ada musim dingin. Yang ada cuma musim panas, musim kemarau dan musim hujan. Tidak ada kita tidak ada yang musim dingin, musim hujan dan musim kemarau. Ya, jadi sedingin-dinginnya air masih bisa diatasi dengan itu. Jadi ada tahun sekitar 83 mungkin ya, ada rombongan dari Indonesia waktu kami di Australia, dia coba atasi dengan cara itu. Jadi dia coba tepuk-tepuk dulu, ambil dulu air sedikit. Kemudian dia guyur dirinya dengan air yang di keran. Itu lebih dingin dari air es. Hampir mati karena tak kancing. Nah, saudara memang tidak bisa. Ya. Nah, jadi cuaca saja sudah jadi masalah. Jadi tidak ada dalam kehidupan kita ini tidak ada masalah, saudara. Nanti mati baru tidak ada masalah. Cuma apalagi yang terjadi? Banyak orang mati meninggalkan masalah bagi yang hidup. Jenazah masih ada sobat kelai, mau dimakamkan di mana ini? Jenazah masih ada, keluarga juga sobat kelai. Ini mau acara gereja atau acara kelenteng atau acara yang lain. Nah, coba meninggalkan masalah kan? Nah, mati saja meninggalkan masalah, tapi yang mati sudah tidak alami. Jadi saudara, kalau di dalam hidup kita yang kita jalani ini, kita tidak punya jawaban atas kehidupan kita yang sedang kita jalani ini, maka tidak heran kita temukan orang-orang yang hidupnya dipermainkan oleh masalah, bahkan hidupnya menjadi korban masalah. Saya satu hari kemarin duduk bekerja, memang ada televisi di depan saya. Selain acara-acara rohani yang saya ingin pelajari dan saya ingin tahu perkembangan yang ada, juga berita-berita dan yang lain-lainnya. Apa yang terjadi? Satu hari kemarin sudah berapa berita tentang bunuh diri. Ada kakak adik yang sedang bunuh diri. Hanya waktu berselang seminggu. Karena ketika saudaranya itu bunuh diri, dia sudah tidak tahan juga menghadapi kejadian itu dalam tekanan yang begitu dalam. Akhirnya dia juga bunuh diri. Anak-anak bunuh diri. Juga anak-anak di bawah umur membunuh sesama teman saudara. 12 tahun pacaran, 12 tahun, dan anak 12 tahun ini dia bunuh pacarnya karena cemburu. Bukan main. Kekuatan cinta 12 tahun melebihi kekuatan cinta yang sudah menikah so tua. Kalah bapak-bapak punya cinta, ya? Karena cemburu. Nah, jadi jangan anggap remeh juga anak-anak saudara kalau masih remaja so cinta monyet. Cinta monyet itu bisa jadi gorila. Ya, karena kalau monyet mungkin tidak bunuh orang, kalau gorila bunuh orang. Jangan anggap remeh anak-anak sekarang. Jadi makanya
Bersyukur kalau anak saudara bisa aktif di gereja daripada di tempat lain. Nah, itu yang sudah terjadi. Ditindis oleh beban yang begitu berat. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita seperti ini dalam menjalani hidup. Sayangnya, sebagian orang percaya mengalami juga seperti ini. Cuma tidak bunuh diri karena takut masuk neraka. Tapi hidupnya sangat memprihatinkan. Tidak menikmati apa yang baik. Padahal Tuhan berkati. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bagaimana kita memahami baru bisa menikmati firman Allah yang hidup. Saya yakin kalau saudara memperhatikan dengan baik gambar yang saya gambar tadi, ini serangan-serangan masalah dalam hidup kita, dan ini jawaban Tuhan atas setiap masalah yang kita hadapi. Luar biasa. Kalau saudara bisa sudah pahami ini, enteng saja dalam menjalani hidup ini. Bukan enteng karena kita kuat, bukan. Bukan karena kita remehkan, tetapi karena kita bisa menikmati firman yang hidup itu. Bagaimana kita bisa menikmati firman Allah yang hidup itu? Kita harus pahami dulu. Sayang sekali bahwa seringkali pemahaman tentang firman Allah yang hidup ini hanya suatu pemahaman yang sepihak. Jadi orang semua digiring kepada mujizat. Mujizat tetap masih berlaku. Tapi saya ingin ingatkan saudara, tidak semua orang siap menghadapi mujizat. Dan ketika mujizat harus terjadi, itu berarti dia harus ditimpa dulu dengan masalah yang sangat berat dan luar biasa sulitnya, dan tidak ada jalan lagi sehingga harus terjadi mujizat. Jadi jangan kita hanya bicara-bicara mujizat yang kemudian seolah-olah ya semuanya sama dengan tukang sulap, simsalabim abakadabra. Bukan membalik telapak tangan. Saya katakan ini, jangan saudara salah paham. Saya bukan tidak mengakui mujizat. Kita semua hidup karena mujizat Tuhan. Tapi kita harus memahami bahwa kita harus menikmati hidup kita sehari-hari dari segala apapun masalah yang kita hadapi dengan firman Allah yang hidup. Yang menjawab itu firman Allah yang hidup itu. Kalau kita menghadapi satu masalah yang sama sekali sudah tidak ada jalan lain lagi, dan tidak bisa sama sekali atau katakanlah dokter katakan bawa pulang, kasih makan apa dia suka, karena kami tidak bisa lagi mengobatinya. Itu lain cerita. Jangan saudara samakan semua mujizat itu semua terfokus mujizat kesembuhan. Ini minggu depan ada satu pertengahan bulan ini ada peringatan 50 tahun, ya. Peringatan 50 tahun mujizat terbesar yang terjadi di Timor, yaitu air menjadi anggur. Peringatan, ya. Itu tidak bicara tentang tapi mujizat bagaimana perjamuan kudus itu dari bagaimana air itu menjadi anggur. Nah, oke.
Tetapi kita seringkali hanya menganggap mujizat itu kesembuhan. Bukan cuma itu. Jadi ketika seseorang ingin menikmati mujizat, mentalnya juga harus siap untuk menghadapi masalah yang tak dapat diselesaikan secara akal pikiran. Itu di dalam kehidupannya dia harus sadar. Nah, kita ini bicara hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab anak-anak Tuhan kalau tidak dipersiapkan memahami firman Tuhan yang hidup itu, dia tidak akan menikmatinya. Terus pertanyaannya, untuk apa kita belajar firman? Kalau kita cuma pahami tetapi tidak nikmati, walaupun tentu harus diawali dengan pemahaman yang benar supaya jangan salah. Nah, kita belajar firman supaya memahami, tapi tidak hanya sampai di situ, supaya kita bisa menikmatinya. Coba buka ulang tadi itu. Firman Allah yang hidup, kita baca dulu. Ya, kita baca. Ibrani 4 tadi, Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 12. Sudah dapat? Iya, baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam. Jadi ada hidup, kuat dan tajam. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudara, tentu kalau ada ayat ini, pasti di dunia ini, di beberapa daerah, di beberapa negara, di beberapa suku, ada tempat-tempat tertentu yang punya pedang yang dua mata. Ya, pedang bermata dua. Bermata dua. Jadi biasanya kalau cuma parang dan ini kan cuma sebelah kan. Ini dua-dua tajam, dua-dua. Dan dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, sedikit selingan. Teman saya hamba Tuhan yang tukang dusta ini satu saat bercerita. Mudah-mudahan bukan dusta lagi itu cerita, tapi sepertinya sedikit ada dusta. Dia bilang begini, saya disuruh cari orang benda-benda kuno. Dan benda itu saya sudah temukan. Samurai Jepang. Setelah dicek ke sana kemari, itu terdapat di salah satu, kalau tidak salah disebut Kalimantan atau di mana. Harganya miliaran. Itu asli, dia bilang. Jadi itu rambut cuma ditaruh begini langsung putus. Saya tidak percaya. Bagaimana bisa rambut ditaruh begini langsung putus? Saya hanya berpikir, tajam sekali. Atau kalau tidak tajam sekali, ini dusta. Ya. So hampir jadi hamba Tuhan, tapi kalau ada sesuatu yang bisa diobjekkan, dia objek juga. Nah, jadi saudara, saya hanya ambil dia punya cerita, mengingat ini ada ayat. Berarti ini pedang yang ada di dalam Alkitab, kan dia katakan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun kan? Jadi berarti lebih tajam daripada ini cerita saya punya teman itu. Karena rambut saja ditaruh begini putus sendiri. Bayangkan. Nah, saudara, apa yang pedang ini bikin? Dan pedang yang ada di sini dikatakan adalah firman Allah. Dan tahukah saudara apa yang kita pernah baca di dalam Efesus pasal 6? Salah satu ayatnya berkata, pakailah selengkap senjata Allah, dan salah satunya adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Di sana disebut pedang roh karena tidak kelihatan kan? Nah, tetapi itu pedang yang lebih tajam.
Mari kita lihat kesanggupannya. Kita baca lanjut lagi. Terus, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sum-sum, dan sanggup membedakan pertimbangan dari pikiran hati kita. Siapa yang dimaksud di sini? Firman Allah. Perhatikan saudara, firman Allah yang hidup ini, seperti itu kemampuannya. Ini bukan pedang sembarang pedang, tapi saya boleh katakan pedang bermata dua, yang pedang roh itu yang ada di Efesus pasal 6. So ini dia, lebih tajam dari pedang manapun yang bermata dua manapun, menusuk amat dalam, bukan cuma menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bisa saudara bayangkan kehebatan firman Allah ini? Sekarang saya gambarkan, ketika saudara dan saya menghadapi masalah, secara manusiawi, lahiriah, kita akan langsung bereaksi. Reaksi awal yang terjadi secara manusia lahiriah pastilah unsur jiwani kita. Sehingga kita akan hadapi dengan cara sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri, secara manusia lahiriah. Dan itu tidak akan pernah menikmati firman Allah yang hidup. Tidak. Nah, oleh sebab itulah, di dalam menikmati firman Allah yang hidup, kita harus melatih diri kita setiap hari untuk dapat mengenal kehendak Allah di dalam hidup kita atas problem yang ada itu. Nanti saya jelaskan lebih detail. Dan untuk mengetahui kehendak Allah atas problem yang sedang kita hadapi, maka disitulah kita menemukan apa yang menjadi jawaban. Kalau tidak terbiasa bergaul dengan firman Tuhan yang seperti itu, kita tidak akan pernah menikmatinya. Nah, hal yang pertama dulu yang perlu kita tahu, ya, supaya kita memahami lebih lanjut. Kita mulai dulu lagi. Tadi sudah bicara soal perjanjian, dan perjanjian itu isinya adalah kalimat-kalimat firman Tuhan yang menjadi bahagian orang percaya untuk dimiliki. Mari kita lihat lebih lanjut. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Pedang bermata dua lebih tajam dari pedang manapun, dan sekaligus dikatakan pedang roh. Dan itulah firman. Bisa saudara lihat itu? Bisa saudara lihat itu firman? Kalau dikatakan firman Allah itu hidup, kelihatan? Tidak. Kita bicara lepas di udara, tidak lihat kan? Kata-kata kita tidak pernah kelihatan. Makanya sangat berhati-hati dengan SMS, BBM, dan apapun yang namanya tulisan.
Karena apapun yang namanya tulisan itu otentik. Bukti otentik, bukti tertulis. Yang tidak bisa disangkal. Karena tertulis. Firman Allah juga pedang roh, namanya pedang roh berarti di alam roh, tidak kelihatan. Nah, kalau dikatakan firman Allah itu hidup, Tuhan harus dapat membuktikan bahwa firman Allah itu hidup. Kita harus pahami di sini dulu supaya tahu bagaimana menikmati firman Allah yang hidup itu. Firman Allah saudara baca di Alkitab hanya tulisan. Ya, tertulis, ada tertulis, bukti otentik. Firman Allah yang saudara dengar saya bicara keluar dari mulut saya, lenyap di udara, cuma saudara dengar. Terus bagaimana kita mau buktikan? Bagaimana Allah membuktikan firman-nya itu hidup? Cuma buku dengan huruf-huruf dan kalimat. Cuma suara. Tapi luar biasa. Dikatakan oleh Roma 10 ayat 17 dikatakan iman datang dari mendengar firman. Luar biasa kan? Cuma tulisan. Cuma suara. Kenapa ada suara? Karena yang ditulis dibaca. Dibaca dengan suara. Tapi dikatakan iman datang dari mendengar firman. Kita hidup di alam nyata. Bagaimana bisa kita hidup di alam nyata? Mau menikmati firman yang hidup di alam roh dan pedang roh. Nah, ini seringkali orang tidak memahami sampai di situ. Jadi kalau dikatakan firman Allah itu hidup, dan itu untuk umat Tuhan, untuk saudara dan saya yang sedang hidup di alam nyata, maka firman Allah yang hidup dikatakan dan kuat dan tajam itu harus hadir juga di alam nyata. Ini perlu kita pahami supaya semua kebenaran firman yang saudara sudah belajar di pemuridan itu ada manfaatnya. Kita belajar supaya kita paham. Dan pada saat kita memahaminya, kita bisa nikmati. Kalau tidak saudara, sayang sekali saudara capek, saudara buang waktu dan lain sebagainya, sementara tidak ada hasil apa-apa untuk menikmati firman Allah yang hidup. Jadi saya ulangi, untuk Allah membuktikan firman-Nya itu hidup, maka firman-Nya harus dia hadirkan di alam nyata. Karena umat-Nya hidup di alam nyata. Iman kita mengimani firman di alam roh. Yang firman Allah adalah pedang roh. Iman kita, roh kita, iman kita yang ada di roh kita ini mengimani. Yang sering saya istilahkan, ikat iman saudara dengan apa yang Tuhan firmankan. Itu iman kita, itu roh kita. Tapi di alam nyata dengan tubuh lahiriah, tapi sebagai orang percaya,
kita harus menikmati firman Allah yang hidup itu. Nah, firman Allah yang hidup ini bukan lagi kalimat sekedar kalimat, bukan lagi suara sekedar suara yang saudara dengar karena dihotbahkan atau dibacakan, tapi Allah sendiri menghadirkan firman-Nya di alam nyata. Nah, ini banyak orang tidak siap. Umumnya tidak siap. Bahkan sering terjadi hamba Tuhan pun tidak siap ketika firman Allah yang hidup itu hadir di alam nyata dalam hidupnya. Kenapa? Karena pemahaman yang dangkal. Kalau ada kata firman Allah yang hidup, dia hanya menangkap begini. Oh, firman Allah itu luar biasa, kuasanya menyembuhkan, menolong, menghiburkan, menghidupkan, menguatkan, dan lain sebagainya. Jangan kita mengabstrakkan apa yang hidup. Jadi orang-orang yang seperti ini memahami kuasa, kemampuan firman Allah itu seperti tukang sulap punya kemampuan, dan orang-orang magic, orang-orang dukun punya kesaktian. Kalau bicara tentang firman Allah yang hidup dan berkuasa, itu bukan hanya bicara tentang kesaktian Tuhan, bukan. Bisa berjalan di atas air, laut kosong terbelah, dan lain sebagainya. Saudara, kita bicara ini firman Allah yang hidup. Yang saudara hanya baca cuma huruf, yang saudara dengar cuma suara, terus bagaimana bisa dikatakan hidup? Jadi pemahaman sebagian besar orang baru sampai di situ. Nah, itu sebabnya kita menemukan orang-orang yang seperti ini dalam kehidupan hari-hari untuk hal-hal yang hanya biasa-biasa saja sudah tidak mampu. Tidak mampu, tidak dapat menikmati firman Tuhan yang adalah pedang roh itu untuk melakukan peperangan rohani, apalagi menikmatinya. Dan dia tidak siap ketika firman Allah itu hadir dalam kehidupan nyata. Firman Allah itu hidup. Kita harus tahu hidup dan berkuasa. Jadi dia bukan huruf mati. Dia bukan suara mati, asal suara, tidak. Dia hidup. Nah, kita harus pisahkan. Dia hidup, dia harus hadir dulu dan berkuasa, baru menyatakan kuasanya. Nah, pemahaman umumnya bukan seperti itu. Jadi seolah-olah ya firman Tuhan itu hanya jadi kayak mantra, kayak jadi jimat dan lain sebagainya. Tapi dia tidak memahami firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dia tidak akan dapat menyatakan kuasanya sebelum dia menyatakan hidupnya. Nah, untuk menyatakan firman Allah yang hidup, firman ini harus hadir di alam nyata dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini. Mari kita renungkan. Jadi saudara belajar kebenaran ini untuk saudara bisa menjadi lebih dewasa dan bisa lebih siap. Sekarang coba saudara, ya saya kasih ini sedikit ya. Coba saudara masing-masing lah siap-siap. Coba saudara ingat salah satu ayat saja. Nanti saya mau tanya, ayat apa yang saudara ingat? Jangan sampai semua yang duduk nih satu ayat pun tidak ada dia ingat. Coba saudara ingat salah satu ayat tentang hidup sehari-hari. Salah satu firman Tuhan tentang hidup sehari-hari. Coba sambaran, tentu beda-beda. Jangan baku bisik, nganap dapat ayat apa? Masa Tuhan cuma berfirman kepadanya, kepada saudara tidak? Coba saudara ingat, ayat apa yang saudara ingat sekarang? Sudah? Sudah dapat?
Jangan banyak-banyak, tidak usah 5. Yang lain lagi. 1 orang 1 saja. Ada? Sudah ingat? Tentang hidup sehari-hari. Apa? Apa? Hah? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat apa yang diingat? Hah? Lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Bersukacitalah senantiasa. Ayat-ayat untuk hari-hari punya. Apa, Bro? Ayat apa yang tidak ada ayat? Hah? Ayat apa? Jangan DP kalimat. Jangan suruh kita cari lagi. Oh, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebajikan. Apa lagi? Ayat apa? Ayat apa? Serahkanlah segala khawatirmu. Oke. Saya jelaskan satu saja ya. Yang paling gampang. Filipi 4 ayat 6 itu ya. Serahkanlah segala janganlah kamu khawatir atas segala sesuatu, juga ada di Mazmur juga, janganlah kamu khawatir. Firman Allah itu hidup. Percaya saudara firman Allah hidup? Amin. Dan kalau ada datang firman Tuhan dikatakan tadi, ia dapat menimbang dan menyelidiki pertimbangan hati, pikiran hati manusia. Itu umatnya. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada umatnya, dia tahu persis apa situasi kondisi yang sedang dialami oleh umatnya. Ketika Tuhan berfirman secara khusus pada pribadi-pribadi, dia tahu persis apa yang sedang saudara alami saat itu. Amin. Nah, kalau Tuhan berfirman, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya karena ialah yang memperhatikan kamu. Berarti orang itu dalam kondisi apa? Berarti orang itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi khawatir. Berarti kalau seseorang dalam kondisi khawatir, kira-kira apa yang sedang terjadi? Tidak usah jauh-jauh. Semua orang pernah khawatir. Saudara pernah khawatir? Apa yang sedang terjadi sampai khawatir? Dapat undian? Kalau dapat undian bukan khawatir. Kalau orang sedang dalam kekhawatiran, pasti sedang menghadapi masalah. Bukan masalah biasa, masalah serius, sehingga dia khawatir. Betul? Kalau cowok lagi untung lagi, wow, luar biasa, semua tagihan lunas, setelah dihitung, tak lebih, khawatir? Enggak, paling dia cuma telepon Pak Gembala, kita mau pergi restoran dulu. Hah? Atau mungkin lupa Pak Gembala, di penggembalaan dia lupa pergi, dapat lihat di sana, oh ada di sana, di mana? Bukan di restoran, di tempat minum mabuk. Nah, berarti kalau orang sedang khawatir, Bro, berarti sedang dalam masalah yang serius. Nah, sekarang saudara sudah bisa nangkap firman Allah yang hidup. Firman Allah itu hidup. Tapi puji Tuhan, bukan cuma hidup dan berkuasa. Artinya dia hadir di dalam peristiwa apapun dan dia menjawab peristiwa apapun karena firman Allah itu berkuasa. Nah, ini dulu harus dipahami baru bisa dinikmati. Kalau orang di dalam lagi sukacita, lagi senang-senang, lagi happy-happy semua, terus dikatakan janganlah kamu khawatir. Atau tiba-tiba karena sekarang pelayanan profetik lagi marak, orang itu datang, hai anak-anakku, Tuhan berfirman, janganlah kamu khawatir.
Kemudian orang ini balas, kita tidak khawatir, kita baru dapat loan, baru dapat untung besar, Om. Oh, tasara nubuat berarti. Ya. Firman Allah itu hidup. Jadi, dia akan hadir dalam bentuk peristiwa-peristiwa hidup. Firman Allah yang hidup itu akan hadir dalam realita-realita hidup. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena dia bukan cuma hadir, dia berkuasa. Nah, coba baca Filipi 4:6. Filipi 4 ayat 6. Itu pas ada hubungannya dengan khawatir. Filipi 4 ayat 6. Sudah dapat? Sudah? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu nyatakanlah kepada Allah lupa tahun ini 20. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Nyatakanlah kepada Allah apa? Nyatakanlah nyatakanlah dalam segala hal. Bayangkan loh, segala hal, bukan separuh. Segala hal. Manusia mau ditanya dia punya segala hal keinginan, banyak sekali dia punya keinginan. Tuhan tidak hanya melarang orang khawatir, bukan. Tapi dia berikan jalan keluar. Nyatakan itu kepada Tuhan. Apa kekhawatiranmu? Karena dia, firman Allah yang berkuasa itu, yang bisa memberikan jalan keluar. Nyatakan segala keinginanmu, bukan separuh, apalagi seperempat. Segala keinginanmu kepada Allah. Di dalam apa? Dalam doa. Nah ini. Jadi ada jalan keluar. Dia hadir dalam, karena firman Allah itu hidup. Dia hadir di dalam hidup. Dia memberikan jalan keluar. Tinggal kita mau melakukan tidak. Nyatakan kepada Allah segala keinginanmu dalam doa dan permintaan dan ucapan syukur. Jangan lupa yang satu ini saudara, sebab mengeluh omelan itu kebencian Tuhan. Jangan saudara lupa, kenapa Tuhan menghajar orang Israel? Karena mereka tukang ngomel, tukang mengeluh. Nah, kehadiran firman Allah dalam kehidupan nyata, sebagian besar orang percaya tidak siap akan hal ini. Dia cuma tahu Tuhan gembalaku yang baik membawa aku ke rumput yang padang yang banyak rumputnya yang hijau, membawa aku dan membaringkan di air yang tenang. Dia lupa bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa walaupun berjalan di dalam lembah bayam-bayam maut, ada masanya. Berbaring di rumput hijau, air yang tenang, kesegaran, tapi ada juga berjalan di bayam-bayam maut. Nah, saudara, kalau kita dapat memahami firman Allah yang hidup itu hadir dalam hidup sehari-hari, dalam hidup nyata, barulah kita bisa menikmatinya. Terima dulu peristiwanya, terima dulu realitanya dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu adalah kekuatan. Pengeluhan itu penolakan. Mengeluh itu menolak realita yang ada.
Dan kita tidak akan siap menghadapinya, karena hati tidak siap, iman tidak siap. Nah ini, pada saat dia hadir dan firman Allah hadir dalam kehidupan nyata, dan Allah berfirman untuk apa yang harus kita lakukan, maka lakukanlah. Lakukanlah dengan iman. Nah, ini juga perlu dipahami, apa itu melakukanlah dengan iman. Banyak orang hanya memahami istilah imani. Tidak salah istilah itu, tapi perlu kita pahami. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, dan dia firmannya datang, dan itu peristiwa ada di hadapan kita, problem ada di depan kita, dan sudah ada jawabannya, lakukanlah. Pada saat kita lakukan, baru kita bisa nikmati. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak bisa nikmati firman Allah yang berkuasa itu. Nah, pada waktu saudara lakukan, lakukanlah dengan iman. Apa artinya lakukanlah dengan iman? Tahu persis bahwa inilah firman Allah yang Tuhan kehendaki saya lakukan, maka saya lakukan. Dan itulah yang akan terjadi hasilnya. Nah saudara, ini semua berlaku di seluruh aspek hidup kita. Termasuk situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini di mana-mana. Firman Allah yang hidup itu akan senantiasa menyatakan diri, dan kuasanya itulah untuk dinikmati. Saya kasih contoh kasus. Contoh kasus ini tidak berbeda dengan situasi kondisi sekarang yang sedang terjadi di negeri kita. Sedang menuju kepada krisis ekonomi. Mari buka Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8 dan sebelumnya adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan menghukum dunia ini, bahkan seluruh isinya, dan hanya tinggal Nuh bersama keluarganya yang selamat. Dan apa yang Tuhan firmankan sesudah semua peristiwa itu terjadi? Ayat 22 dari Kejadian pasal 8. Kejadian 8 ayat 22 kita baca bersama-sama. Ya, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu janji Tuhan yang ditandai dengan pelangi. Nah, orang yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan di dalam situasi kondisi seperti sekarang, mereka bingung. Kemudian mulai membahasakan sepi, susah. Maka apa yang kita katakan itulah yang kita alami. Karena firman Tuhan berkata juga seperti itu. Kenapa ini semua terjadi? Tidak sulit. Firman Tuhan sudah katakan. Bahkan masa kesukaran lebih daripada ini akan terjadi di dunia ini. Tertulis dalam kitab Mazmur. Secupak gandum, sedinar.
jelai 3 cupak sedinar. Disinilah nanti akan nampak kejelasan orang-orang Kristen materialistis dan orang-orang Kristen iman sejati. Jadi saudara, keterpurukan ekonomi akan melanda seluruh dunia tanpa terkecuali. Dan tidak ada satu ahli yang bisa menyelamatkan. Sampai muncul juru selamat palsu, yaitu antikris yang akan menyelamatkan ekonomi dunia. Jadi hati-hati. Hati-hati. Karena begitu mudahnya kita terjebak. Ketika kita mengalami krisis, terus ada penolong, dan ternyata penolong itu adalah antikris. Jadi perlu dipahami. Penolong ini kemudian akan memberikan suatu pertolong, betul-betul nampak sebagai juru selamat, menyelamatkan ekonomi dunia ini. Kemudian ekonomi dunia akan memuncak dengan kemakmuran yang begitu rupa. Dan kemudahan yang begitu rupa di dalam segala hal, karena ditunjang dengan teknologi yang menunjang lancarnya perekonomian dunia, kemudian menjadi globalisasi. Jadi kalau ada globalisasi, puluhan tahun yang lalu saya sudah pernah sampaikan di sini, waktu kita belum zamannya LCD, masih proyektor, masih pakai plastik itu. Sehingga dengan sistem IT yang begitu canggih, semua dapat dilakukan dengan begitu mudah. Karena saudara tahu, lebih banyak uang elektronik yang beredar daripada uang kertas atau uang logam. Sehingga di kemudian hari kita tidak perlu membutuhkan lagi. Orang kadang-kala hanya mengatakan nanti pakai satu mata uang, tidak usah terlalu jauh dulu ke situ. Kita lihat saja transaksi elektronik dengan IT yang semakin canggih, dan akhirnya membuat kita tidak perlu bawa uang kertas, tidak perlu bawa uang logam. Saudara beli mobil, saudara tinggal store dengan angka yang ditulis, di sana juga terima, cuma tak tulis di bukunya, tapi DP doi tidak tahu ada di mana. Uang elektronik sangat banyak beredar. Jadi saudara, kita perlu memahami bahwa kita hidup di akhir zaman. Olehnya, sebelum segala sesuatu yang hebat itu terjadi, Tuhan mau sudah kita itu dilatih tiap hari. Dengan kehidupan hari-hari, dengan peristiwa hari-hari yang kita hadapi dalam hidup kita, sudah mulai belajar menikmati firman Allah yang hidup itu supaya menjadi cakap. Kalau kita cakap menghadapi problem hari-hari, maka problem yang lebih besar itu bisa kita hadapi, dan firman Allah sudah memberikan kita pemahaman. Jadi kalau kita sudah pahami, sudah tinggal kita jalani. Dan jangan kita anggap remeh. Kenapa saudara? Karena ada jaminan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk orang percaya. Jadi sekalipun secupak gandum sedinar harganya, jelai 3 cupak sedinar harganya, Tuhan mengatakan minyak dan air anggur jangan kamu rusakkan. Tapi orang percaya bagaimana? Yang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada firman yang mengatakan kamu terus naik dan bukan ekor. Yang mana? Ada firman yang mengatakan kamu memberi pinjam dan kamu tidak meminjam. Tapi orang yang mana? Nah, ada firman Allah yang berkata kamu terus naik dan bukan turun. Tapi yang mana? Nah, makanya saudara, kita harus jaga diri kita untuk melatih diri
bagaimana menikmati firman Allah yang hidup itu. Karena dia hadir dalam bentuk peristiwa. Dan Tuhan sudah menyediakan jawaban, yaitu firman-Nya untuk peristiwa itu. Karena firman Allah itu hidup. Kalau firman Allah itu mati, hanya huruf dan hanya suara, kita tidak butuhkan kehadirannya untuk kita menghadapi apapun. Makanya orang-orang yang tidak punya firman, kan dia ke dukun kalau dia ada masalah. Dia pergi ke peramal untuk melihat hari depannya. Tapi kita bukan seperti itu. Kita nikmati itu hari-hari dalam hidup kita. Firman Allah yang hidup itu. Apakah firman Allah firman Allah yang membentuk karakter kita? Ada. Firman Allah yang merupakan janji pertolongan? Ada. Firman Allah yang merupakan janji kesembuhan? Ada. Sekarang pertanyaannya, yang butuh sembuh siapa? Hah? Orang sakit. Kalau orang sehat butuh sembuh tidak? Ya tidak. Terus kita mau sakitnya tidak? Ya pasti tidak mau kan? Nah kalau tidak mau sakitnya, untuk apa sembuh? Ya kan? Jadi ketika firman Allah berkata bilurnya kesembuhan, berarti itu tuh orang-orang sakit. Kita tidak cari penyakit. Tapi kalau suatu saat kalau kita sakit, bagaimana? Sudah pernah dengar kesaksian orang yang sakit kanker dan berdoa sekian lama dan tidak sembuh-sembuh? Luar biasa kan? Terus orang mulai menghakimi, ada dosa, tentu kehidupan ada yang tidak benar, dan lain sebagainya. Tapi kita tahu apa firman Tuhan. Dan hamba Tuhan ini bersaksi, saya sangat merasakan betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan itu. Bukan di saat Dia menyembuhkan, tapi di saat Ia menyertai saya ketika saya masih sakit. Nah inilah yang perlu kita pahami. Dan maukah kita melakukannya dengan iman? Nah, saya ingin mengakhiri dengan sebuah peristiwa ekonomi. Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26. Ya, apa perikopnya? Ishak di negeri orang Filistin. Baca ayat 1. Ya, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lanjut. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya. Dengarkan tadi ya, memelihara firman. Mendengarkan firmanku, memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi
tinggallah Ishak di Gerar. Ishak di Gerar. Apa yang dia buat di situ? Ayat 12. Ayat 12. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi maaf. Nah, saya ingin memberikan pencerahan bagi saudara. Setiap orang menghadapi masalah apa saja, memang selalu unsur jiwaninya yang bereaksi. Hati-hati saudara. Kehendak sendiri, perasaan sendiri, pikiran sendiri. Maka di dalamnya juga kita tahu ada banyak ketidakmampuan di dalam unsur jiwani ini. Makanya bisa khawatir, bisa takut, bisa gelisah, bisa bimbang, dan macam-macam. Firman Allah itu hidup, dan dia hadir untuk menyatakan kuasanya. Harus ada peristiwa dulu, dan peristiwanya itu adalah kelaparan yang hebat di seluruh negeri. Dan Tuhan memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang seringkali tidak dilakukan oleh umat Tuhan. Saya hubungkan dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Janganlah kamu khawatir apapun juga, melainkan nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa. Nah, ini yang tidak banyak dilakukan oleh umat Tuhan. Artinya, justru dalam situasi-situasi yang gawat, kita butuh pendekatan dengan Tuhan, dan butuh petunjuk dari Tuhan. Tapi seringkali itu lewat karena iblis mengganggu dengan hal lain lagi. Dan hal lain ini, kenapa saudara? Kenapa iblis memunculkan problem lain yang menguasai hati pikiran kita? Supaya teralih ke situ, sehingga kita tidak usah mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita tidak usah tanya Tuhan apa yang saya harus lakukan. Tapi ini, yang lain yang kita fokuskan ke situ. Ini bahaya. Bahaya. Mari kita harus dapat melihat, memprioritaskan pergumulan mana yang paling utama. Itu harus kita gumuli dan selesaikan. Bukan hal-hal yang tidak ada artinya, yang kemudian tidak ada hubungannya dengan pergumulannya. Atau kalau bahasa umum, substansinya itu dulu yang kita selesaikan, bukan embel-embelnya. Banyak cara iblis bisa lakukan mengalihkan kita untuk tidak bertanya Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, tidak bergumul. Padahal ada jalan. Sampaikanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permintaan dan ucapan syukur. Jadi di dalam kondisi masa-masa sulit apapun, jangan gegabah, dan apalagi jangan bertindak pada saat orang emosi, pada saat dalam keadaan kalut. Ya, tapi ini harus segera jawab kepada Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan setiap saat itu dapat kita lakukan tanpa menunggu waktu. Nah, ini saudara, Tuhan berfirman. Bahkan Tuhan katakan, jangan kemana-mana, tinggallah di negeri ini. Tidak masuk di akal.
kita akan menganalisa seperti ini. Ya, so susah di Palu, banyak saingan, kecoran cari tempat lain. Ini bukan mengembangkan usaha. Ini pindah usaha oleh karena merasa terjepit. Itu pikiran kita. Dan berikut dikatakan oleh firman Tuhan, maka tinggallah siapa tadi? Tinggallah Ishak di negeri itu, dan dalam tahun itu Ishak menabur. Saudara masuk di akal? Kering. Ini kan kita akan hadapi kemarau panjang, dan sebagian negeri kita hutannya sudah terbakar. Kering, bisa menabur. Apa artinya menabur? Tetap dikelola, itu usaha. Tetap dikelola, itu usaha. Lanjutkan pekerjaan, kerjakan dengan tekun, perbaiki, koreksi apa yang kurang. Sama dengan orang bilang, kenapa tidak pakai pansit di sana? Bagaimana yang jual pansit keluar dengan daster kotor dengan satu tali? Nah, apakah saudara juga begitu? Saudara punya jualan? Perbaiki apa? Manajemennya perbaiki, kebersihannya perbaiki, cara-caranya semua diperbaiki. Jadi masa-masa seperti ini Tuhan izinkan untuk kita justru lebih lagi. Mengembangkan usaha boleh, tapi bukan karena terjepit kemudian pindah usaha. Nah, menaburlah Ishak di tahun itu, pada tahun kering. Kenapa dia menabur? Kenapa dia tidak kemana-mana? Karena Tuhan bilang jangan kemana-mana. Saudara, artinya jangan gopo-gopo mengambil kesimpulan dan bertindak sebelum tanya Tuhan. Mau tanya bagaimana, Om? Tuhan tidak menjawab. Berdoa sampai ada jawaban. Kalau gitu kita mau pergi hamba Tuhan. Hamba Tuhan boleh saudara dibantu dukun dalam doa. Tapi itu kan, Om, kita mau bertanya apa Tuhan bilang sama kita. Terus saya akan berdoa, hai anak-anakku, pergilah kau. Nah, bukan seperti itu. Hamba Tuhan bukan dukun. Hamba Tuhan hanya bisa mendoakan, bukan memberi petunjuk yang sampai haruslah engkau melakukan. Ya. Jadi saudara, di saat-saat apapun kita hadapi, kita perlu dekat Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Jangan teralih pergumulan hidup kita dengan hal-hal yang tidak berarti, yang justru merugikan kita punya kualitas rohani yang sudah baik. Ya, jangan kita terjebak dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bisa meningkatkan kualitas rohani kita, malah membuat kita lebih merosot. Dan apa kata firman Tuhan yang tadi kita baca? Dalam tahun itu juga Ishak menabur, dan dalam tahun itu ia menuai, memperoleh hasil berapa? Berapa persen? 100 kali lipat. 10.000%. Tidak ada bank yang berani kasih bunga 10.000%. Tidak ada, ses. Bayangkan saudara, 100 kali lipat. Jadi lanjutkan pekerjaan saudara. Lanjutkan. Jangan putus asa, jangan bingung, lanjutkan. Apa yang saudara kerjakan sekarang, lanjutkan. Dan taburlah. Tabur itu berarti bekerja. Menabur itu berarti bekerja, melakukan. Tetapi sudah dengan iman. Apa itu? Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita layu, kita lemah, kita lesu, ya cuma begini. Nah, kita juga akan bekerja dengan
dengan lemah. Tapi mari kita memahami kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup, jadi kita terima. Karena dia hidup, dia akan hadir di alam nyata yang hidup, dan dia memberikan jawaban untuk apa yang sedang kita hadapi. Jangan beri kesempatan iblis mengganggu kita untuk hal-hal lain sementara ada fokus yang kita hadapi. Ya. Jangan pernah mengandalkan apapun selain Tuhan. Firman Tuhan minggu lalu kan sudah mengajar kita. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan hidup seperti pohon di tepi batang, di tepi air. Ya. Dan dia akan merambatkan akarnya, dia akan tetap tinggal hijau dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saudara ada tangkap tadi? Kenapa dia bisa 100 kali ganda? Di situ ada kalimat berkata, sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi Tuhan juga mau memberkati kita, dan janji berkatnya merupakan bahagian bagi kita sebagai keturunan Abraham secara iman.